قلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الكاملة الدائمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur dan mudah-mudahan dijadikan hamba yang tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus menambah nikmat-nikmatnya kepada kita dan kita dijadikan hamba-hamba terus yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan terakhir alhamdulillah kita membahas tentang pertikaian atau perselisihan antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan salah seorang badui yang membaca Al-Quran dengan bacaan imalah atau kita bacanya dengan bacaan he, wadduha wal laili idza saja. Dan saat dipertemukan didudukan dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata bacaan Sayyidina Umar yang membaca wadduha itu dibenarkan oleh Rasulullah. Bacaan seorang badui dengan membaca wadduha itu juga dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita perjalanan, adapun sejarah kenapa ada bacaan imalah atau dibacanya yang ha, setiap yang ha kebanyakan dibacanya he, karena pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau berdakwah. Nabi Muhammad beliau berdakwah, keluar dakwah dari kota Madinah ke pinggiran kota Madinah ada satu kampung, dan kampung tersebut kampung Badui yang memang ternyata penduduknya semuanya sudah Islam, tapi mereka minta diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun mengajarkan di hari pertama dengan bacaan Al-Quran yang diajarkan malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan, ayo semuanya ikut sama-sama. Wadduha. Orang kampung bilang wadduha. Nabi Muhammad bilang bukan. Ha, buka mulutnya. Wadduha. Orang kampung itu bilang wadduha. Hari pertama diajarkan hampir satu hari tidak ada yang bisa ngomong ha. Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Besoknya masih semangat lagi berdakwah. Sampai di kampung tersebut tetap orang kampung tidak bisa ngomong hak. Diajarkan dari pagi, siang, sore tetap tidak bisa ngomong hak. Diajarkan wadduha tetap bacanya wadduha. Hari ketiga begitu Nabi Muhammad mau mengajarkan lagi, di pintu kampung tersebut malaikat Jibril turun dan menurunkan ayat Al-Quran dengan qiraat yang berbeda dengan bacaan wadduha. Saat Nabi Muhammad mendapatkan dari malaikat Jibril, tentu malaikat Jibril tidak mengarang, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya begitu hari ketiga, orang kampung pun sudah mulai malas belajar agama, belajar Al-Quran sudah mulai malas. Ya Allah, orang kampung ini berbicara karena orang kampung itu kelebihannya dia berbicara apa adanya. Tidak ada istilahnya bermuka dua. Paham muka dua? Bukan mukanya dua, di depan bicara lain, di belakang bicara lah. Karakter orang kampung biasanya bicara depan-depan langsung. Sampai akhirnya orang kampung lihat, ya Rasulullah, kasihan. 2 hari mengajar kita mengaji tidak ada yang bisa ini. Orang kampung bilang, ya Rasulullah, sudah kita tidak mau belajar Al-Quran, belajar yang lain sudah. Ah, tidak, kata Nabi Muhammad, ini ada yang baru. Apa yang baru? Sekarang kita belajar Al-Quran betul-betul. Malaikat Jibril barusan mengajarkan kepada saya. Coba mereka tunggu. Begitu diajarkan sama Nabi Muhammad, ayo bapak-bapak semuanya ikut ya. Wadduha. Orang kampung berdiri semuanya. Ya Allah, ini paling betul. Sudah 2 hari bacaan hak, kita orang tidak ada yang bisa di kampung ini, tidak ada yang bisa ngomong hak.
Semuanya ngomong he karena kebiasaan orang kampung. Sampai akhirnya bahagianya orang kampung dan belajar semuanya dengan bacaan sejarah Imalah. Karena itu ada bacaan sejarah Imalah, singkat ceritanya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang lihat dari Al-Quran yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda, bukan berbeda secara keseluruhan, tapi qiraatnya berbeda, tapi terkadang ada hurufnya yang berbeda, tapi ini ternyata memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Perbedaan bukan menunjukkan tidak konsistennya Al-Quran, tapi perbedaan memudahkan bagi umat manusia agar menjalankan agama sesuai dengan keadaannya di daerahnya masing-masing. Karena itu dari Al-Qurannya ada perbedaan, maka wajar perbedaan terjadi di antara para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ceritakan kisah juga yang terjadi. Perbedaan itu di masa Nabi Muhammad pernah terjadi. Antara para sahabat pernah terjadi. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah pun pernah terjadi. Contoh kecil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini melihat ketika Nabi Muhammad memerintahkan untuk makmum untuk rapatkan shafnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat itu dirapatkan dirapatkan tumit kakinya bagian belakang. Minta maaf, saya izin memberikan contoh sedikit. Nabi Muhammad itu memerintahkan yang diratakan itu bukan jari depan, Pak. Kalau kita ratakan jari depan dengan ujung atau batasan daripada karpet ini salah cara meratakannya. Tapi yang diratakan bagian mana? Yang diratakan bagian belakang. Ini yang diratakan. Jadi kalau meratakan shaf, aturan yang betul belakang imam ini harus orang yang faham hukumnya menjadi hukum fikih berjamaah. Kenapa? Kalau seandainya imam batal sholat dengan keadaan apapun, maka yang di belakang ini istakhlaf namanya, menggantikan posisi imam. Jadi yang shaf paling belakang, shaf di belakangnya imam tepat, ini yang berdiri sebelah kanan harus ikut dia, sebelah kiri harus ikut dia, sehingga shafnya bisa rata. Jadi yang sebelah kiri harusnya mengingatkan yang sebelah kiri. Bukan kalau jamaah makmumnya di sini mengingatkan yang kanan, itu salah. Karena yang di belakang imam yang seharusnya mengingatkan. Yang diratakan mana? Bagian kaki bagian belakang. Kenapa bagian belakang? Karena bagian depan kita ukurannya beda-beda, Pak. Ada yang 42, ada yang 43, ya, ada yang 45. Tapi kalau belakang insya Allah nggak ada yang kakinya ke belakang. Pasti rata. Yang selain itu meratakan juga dengan bahunya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat, saya waktu diperintahkan meratakan, saat meratakan itu tempel, kaki nempel sama shafnya, tapi tempel untuk meratakan. Setelah tempel, pisah nggak apa-apa, yang penting rata shafnya. Menurut Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Badannya kecil tapi kaki satu Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat nanti di hari kiamat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang besar sekali, gunung yang mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencintai gunung tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ngeliat gunung Uhud nanti insya Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat seperti itu, jadi nempel rata belakang kaki sama bahu, setelah itu terpisah sedikit nggak apa-apa. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan enggak, harus tempel terus. Dua sahabat, dua-duanya hebat, berbeda pendapat. Kira-kira bagaimana kalau seandainya kita sholat jamaah di sini coba? Yang satu mau tempel, pokoknya tempel. Yang satu lagi nggak terbiasa tempel. Kalau tempel dia kurang khusyuk. Jadi yang sebelah sini digeser sedikit. Sebelahnya lagi tidak mau, dia mau ikut sunnah, tempel. Yang satu lagi geser lagi sedikit. Akhirnya dia main baku geser, baku tempel, satu angkat, satu tempel, satu angkat, satu tempel. Gak selesai sholat. Nah itu selesai sholat langsung, kau punya sholat tuh sesat.
Tidak betul, tidak sunnah. Haram. Kenapa haram? Tempel-tempel terus orang tidak biasa. Woi, ini sunnah Nabi nih. Nabi Muhammad mengatakan kalau enggak dirapatkan softnya itu ada setan yang menyerupai anak kambing hitam. Ini yang mana yang sunnah, jadi yang mana yang betul? Kalau kita ketemu sholat, belum lagi ini bagian kaki. Kan ada yang suka tempel ya. Yang tempel betul, yang tidak tempel juga betul. Yang enggak betul apa? Tidak sholat. Belum lagi masalah tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawat alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang dari awal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ada yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Betul? Yang paling sunnah yang mana? Semua diriwayatkan dalam sunnah Abu Dawud. Sahabat nang lihat Nabi Muhammad tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah. Ada sahabat yang pernah melihat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang melihat at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah. Semuanya betul, betul. Yang enggak salah, yang salah apa? Terkadang ada satu cerita dulu masa-masa kecil, kalau yang sering main ke masjid di masa kecil tuh pasti tuh tahiyatul mubarakatus, sebelahnya kasih jempol. Jadi yang satu sunnahnya dia fahamnya at-tahiyat. Dia lagi sholat, sebelahnya bapak sebelahnya ini dia at-tahiyatulnya goyang. Baru yang satu, weh ini orang sholat bagaimana kan? Goyang-goyang jari begini batal sholat ini. Dia tidak sabar, dia pegang jari. Diam. Yang betul yang mana? Semuanya betul. Tergantung kita belajarnya dengan siapa. Ini sekarang terkadang ilmu itu pentingnya kita menjelaskan dan juga memberikan pemahaman kepada jamaah. Kalau perbedaan itu memang ada dari Al-Quran, ada dari perbuatan Nabi Muhammad juga ada dari perbuatan sahabat, ada. Yang bahaya itu paham ada perbedaan, yang bahaya itu dia tidak paham ilmu yang banyak tapi mudah menyalahkan orang lain. Seperti yang kita bahas kemarin, ada imam yang kunut, ada imam yang tidak kunut. Yang betul yang mana? Yang paling sunnah yang mana? Yang paling sunnah dua-duanya. Saya ambil cerita sedikit. Dulu pernah dengar mungkin nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buya Hamka, bapak-bapak pernah dengar namanya? Buya Hamka, tokoh, ulama, pejuang yang juga berani, bukan hanya pejuang saja tapi ulama, karya-karyanya banyak. Beliau salah satu ulama dari Muhammadiyah. Berangkat haji bawa rombongan Muhammadiyah, berangkat naik kapal laut. Zaman-zaman masih naik kapal laut. Berangkatnya bersama siapa? Satu rombongan sama Kiai Haji Idam Khalid. Ini Kiai Haji Idam Khalid ini menteri agama paling lama dalam sejarah. Beliau asli dari Kalimantan kalau tidak salah. Ini ulama Nahdlatul Ulama NU. Yang satu ulama NU, yang satu ulama Muhammadiyah. Pergi haji perjalanan berbulan-bulan, satu kapal. Nah, ini masalah nih. Kata jamaah yang naik haji yang punya uang banyak, wah ini masalah. Pokoknya sholatnya harus ikut Muhammadiyah. Yang satu, pokoknya sholatnya harus ikut NU. Yang orang berangkatnya, jamaah sama-sama repot. Tapi kalau orang alim, orang yang belajar ilmu agama, dia tidak mempermasalahkan. Baru bagaimana solusinya? Solusinya Kiai Haji Idam Khalid dan Buya Hamka duduk, mereka duduk baku cerita. Kiai, Ustadz, bagaimana solusinya? Karena orang cerdas belajar agama betul-betul belajar agama untuk merangkul, bukan memukul.
kata Buya Hamka, Kiai, bagaimana kalau nanti saat sholat subuh, ini kan yang penting sholat subuh nih. Yang Kiai Haji Buya Hamka itu tidak pakai kunut. Kalau Kiai Haji Idham Khalid dari Nahdlatul Ulama pakai kunut. Nah, lihat orang yang berilmu, yang dekat sama Allah, mengajarkan perbedaan, bahkan umat pun ikut dengan ulama, bukan ulama yang ikut dengan orang yang punya uang. Pasti akan kacau dunia, betul. Dunia perkumpulan, organisasi, masjid bahkan itu tidak akan pernah baik kalau ustadznya yang diatur bukan ustadz yang mengatur. Lihat Kiai Haji Buya Hamka dengan Kiai Haji Idham Khalid. Begini, sholat subuhnya minggu pertama yang imam Buya Hamka, karena beliau lebih tua dan senior. Setiap minggu gantian imamnya. Minggu pertama dari Muhammadiyah, minggu kedua dari Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian bagaimana kunutnya nanti? Buya Hamka tidak pakai kunut. Tapi saat i'tidal di rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah, Buya Hamka doanya panjang untuk memberikan waktu bagi jamaah yang menganggap kunut itu sunnah, maka memberikan kesempatan untuk yang kunut. Buya Hamkanya tidak kunut, tapi jamaah yang mau kunut, boleh. Waktu Kiai Haji Idham Khalid yang menjadi imam, kunutnya pakai subuh. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Yang enggak kunut diam. Jadi jamaah satu shaf, ada yang diam, ada yang angkat tangan, ada yang duduk, ada yang berdiam saja tangannya. Dan ini ulama mengajarkan kepada orang masyarakat yang mau berangkat haji, ini menunjukkan perbedaan itu tidak akan menyebabkan pecah belah. Yang bahaya kalau jamaahnya yang paksa ustadznya. Ustadz, pokoknya harus kunut. Ustadz, tidak boleh kunut. Nah, ini yang jamaah yang merasa dirinya, saya ini sudah. Yang merasa dirinya paling kaya, mau ngatur ustadz kebalik. Kalau orang kaya harusnya juga nurut belajar sama ustadz. Boleh tidak orang punya uang mengatur? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya ulama yang kaya raya. Ustadz nggak boleh diatur. Karena Nabi Muhammad diatur atau mengatur? Diatur. Nabi Muhammad mengatur karena faham apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad juga bermusyawarah. Nabi Muhammad bisa meninggalkan musyawarah, tapi Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabatnya untuk musyawarah. Nah, Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang kaya, tapi tidak mengatur Nabi Muhammad. Kalau ada apa-apa pasti bertanya dulu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini keadaan. Jazakumullah khair Pak Imam, Ustadz yang suaranya sudah enak, yang merdu, yang baik, Ustadz yang mengarahkan jamaah, Ustadz yang mengarahkan pengurus untuk hal-hal kebaikan, apalagi yang berkaitan dengan masjid. La ilaha illallah, masih ada waktu ya. Lanjut. Kira-kira sudah paham tentang perbedaan? Perbedaan tidak mendatangkan masalah, tapi mengajarkan maslahah. Kemudian juga tentang Buya Hamka juga, salah satu ulama panutan, ini kebanggaannya Indonesia. Buya Hamka itu punya markas atau tempatnya di Jakarta di Masjid Al-Azhar. Itu di Jakarta dekat Senayan, masih wilayah Senayan, dan itu ada kampus sekarang, kampusnya namanya Kampus Al-Azhar. Karena kecintaannya beliau dengan Al-Azhar, walaupun beliau juga belajar di Timur Tengah dan juga kecintaannya dengan Al-Azhar, membangun masjid Al-Azhar. Masjid itu kalau Jumat tidak pernah azannya 2 kali. Azan cuma 1 kali. Kenapa? Karena ajaran yang mengikuti faham daripada fahamnya Muhammadiyah.
azannya satu kali. Kalau kebiasaan daripada kelompok Nahdlatul Ulama itu kebiasaan azannya dua kali. Suatu hari Kiai Haji Abdullah Asy-Syafi'i, salah satu ulama di Jakarta, beliau singgah dan mampir kebetulan ke Masjid Al-Azhar, masjidnya Buya Hamka. Saat melihat beliau, Buya Hamka mengatakan kepada anak muridnya, hari ini izinkan beliau Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang khutbah. Buya, beliau dari NU. Beliau azannya dua kali. Beliau ada berbeda pendapat, enggak apa-apa. Hari ini kita azannya dua kali. Loh, ini Masjid Muhammadiyah, Buya. Kenapa azannya dua kali? Nanti apa kata orang? Kata Buya Hamka, untuk menghormati ulama yang datang, kita azannya dua kali. Enggak apa-apa, Buya, enggak masalah. Enggak bahaya tah. Enggak, kata Buya Hamka. Azan dua kali khilaf, perbedaan di antara ulama. Saat Kiai Haji Abdullah Syafi'i menjadi khatib Jumat, maka Kiai Haji Abdullah Syafi'i pun bingung, loh kok ini azannya dua kali? Ternyata begitu ulama walaupun berbeda pendapat tapi saling menghormati, karena perbedaan yang terjadi di antara para ulama itu membuahkan hasil kasih sayang. Bukan main tunjuk-tunjuk, kamu salah, saya yang paling betul, kamu salah. Itu bukan perbedaan pendapat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu da'watin, setiap ajakan yang merendahkan siapapun itu ajakan syaitan. Dan setiap ajakan atau ajaran yang mengajarkan kita untuk merangkul, itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya terus terang, di Papua ini saya merasa perbedaan antara Muhammadiyah, antara NU, antara Jamaah Tabligh, atau yang tidak paham Muhammadiyah, tidak paham NU, tidak paham Jamaah Tabligh, tapi kalau sudah kumpul di satu masjid tidak membeda-bedakan ini Muhammadiyah, ini NU, ini Jamaah Tabligh, ini manapun, semuanya sholat sama-sama. Terkadang saya melihat di kota-kota seperti Jakarta atau di kota-kota besar itu tidak mau orang NU sholat di masjidnya Muhammadiyah, dan sebaliknya. Dan biasanya Jamaah Tabligh sholat di semua masjid. Dan ini kalau kita lihat di Papua secara keseluruhan, saya pikir di sini berkumpul berbagai macam mazhab mungkin. Tapi kalau kita sholat akur-akur aja, baik-baik saja. Dan Papua harus terus konsisten mengajarkan kita, jangankan sesama Islam yang berbeda pendapat tetap harus saling rukun, yang bukan Islam pun kita ajak rukun, kita rangkul dan berharap agar Allah turunkan hidayah. Jadi saya baru lewat masjid agak sedikit di Palang, bukan di Palang, ada acara mungkin ya. Dan kita lewat dengan cara baik-baik pun, walaupun mereka saudara-saudara kita lagi dalam keadaan mabuk, tapi begitu melihat kita mau ke masjid, mereka hormati kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kalau mau mabuk gak pakai tutup-tutup jalan lagi, insya Allah. Dan tapi untungnya tutupnya nggak full, masih setengah-setengah dibuka. Ala kulli hal. Dan begitu keadaannya, dan itu yang paling penting. Perbedaan itu nanti di bulan Ramadan kita banyak ada menemukan perbedaan. Biasanya hari dari puasanya, dari mulai puasa 1 Ramadan, dari mulai sholat tarawehnya. Sholat tarawihnya ada yang 8, ada yang 20, dua-duanya betul. Sholat 2 rakaat pun gak apa-apa, boleh. Gak sholat gak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan yang 8 dan yang 20.
20. Semuanya boleh. Nabi Muhammad itu dalam riwayat mengerjakan sholat tarawih di depan para sahabat cuma 2 kali. Makanya Siti Aisyah menyampaikan karena sholatuhu bil laili 8 rakaat fi kulli rak'ataini salam. Dahulu saya kata Siti Aisyah, salatnya Nabi Muhammad itu di malam hari kalau setelah dari masjid itu salatnya 8 rakaat dan 2 rakaat salam. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu yang banyak diambil dalil bahwasanya salat tarawihnya Nabi Muhammad 8 rakaat dari hadisnya Siti Aisyah. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu bukan dalil salat tarawih, itu salat malam. Salat malam itu bisa salat sunnah setelah Isya, bisa juga witir di dalamnya. Tapi kalau salat tarawih Sayyidina Umar bin Khattab itu mendirikan salat tarawih 20 rakaat dan diajak berjamaah. Saat berjamaah dikatakan Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadhi. Ini bid'ah yang paling nikmat. Sayyidina Umar pasti lebih faham tentang salat Nabi Muhammad. Maka sebagian mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Dan orang-orang dulu zamannya Sayyidina Anas bin Sayyidina Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i atau sanad keilmuannya daripada gurunya Imam Syafi'i, itu kalau sholat di kota Madinah sholat tarawihnya 36 rakaat. Sholat tarawihnya 36 rakaat. Dan tempat saya belajar di Tarim Hadramut itu setiap masjid diatur sama DMI-nya. Jadi masjid ini mulainya setelah setengah 8 sampai jam setengah 9 misalnya. Nanti masjid yang lainnya lagi mulainya dari setengah 9 atau jam 9 sampai jam 11. Masjid yang lain lagi dari setengah 12 sampai jam setengah 1. Memang betul-betul menghidupkan bulan Ramadan sehingga semua masjid besar itu dijadikan sholat yang waktunya berbeda-beda sehingga orang mau sholat di sini setelah sholat selesai, sholat tarawih lagi, sholat tarawih lagi, sholat tarawih lagi. Bahkan orang-orang tuanya di kota Tarim, kalau tempat saya belajar, sholat tarawihnya setiap malam itu 100 rakaat. Perbedaan ada, tapi tidak merendahkan yang berbeda pendapat dengan. Maka ini pelajaran penting. Nanti hari raya Idul Fitrinya berbeda hari Muhammadiyah dengan biasa kebijakan daripada keputusan dari Kemenak Kementerian Agama. Berbeda. Masalah tidak ada masalah. Yang masalah itu kita merendahkan. Nah itu belajarlah bijak dalam menyikapi perbedaan karena di akhir zaman ini Nabi Muhammad menyampaikan fitnah itu mudah sekali tersebar. Bahkan kita jangan bicara fitnah antara negara sama negara yang sedang berperang. Fitnah antara umat muslim dan non-muslim, enggak. Fitnah yang terjadi antara umat Islam pun itu sangat gampang terjadi di akhir zaman. Seperti telinga kita nih, orang sini bilang, sumbu pendek kah? Bahasa orang-orang di sini sumbu pendek, gampang emosi. Kalau saya bilang, saya pikir akhir zaman bisa-bisa tanpa sumbu. Dapat kabar sedikit langsung emosi. Siapa bilang? Marah itu gampang, memaafkannya susah. Di akhir zaman, orang lebih gampang marah dibanding dan juga orang lebih gampang telan bulat-bulat kabar. Kalau dia bilang katanya Bapak itu melakukan hal begini, itu kita langsung telan bulat-bulat tanpa adanya tabayyun, tanpa adanya klarifikasi dulu di akhir zaman. Mudah-mudahan insyaallah ini bulan Rejab dan mudah-mudahan kita di bulan Rejab ini betul-betul dijadikan kita ini lebih cerdas, lebih baik, lebih taat kepada para ustadz insyaallah ya. Jangan gampang menyalahkan, tapi banyak-banyaklah belajar agar lebih paham tentang agama dengan cara yang. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, juga mungkin kajian terakhir sementara selama saya di Serui
Nah, mungkin hari Jumat di masjid yang lain, dan hari Sabtu pagi Allah panjang umur, sehat walafiat, Al-Fagir izin pamit untuk kembali ke Timika. Mohon doanya dan minta maaf sekaligus kalau selama saya di sini ada yang mengucapkan salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Fadhol, masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bismillah, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, mungkin kita sepakat bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 rakaat. Kalau masuk lagi di dalam sholatnya Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan, apakah sama semua 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat sama pahalanya semua atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon mungkin secara personal Pak, karena saya tahu namanya Habib Helmi dari dalam YouTube sana, apakah ada hubungan keluarga dengan Pak Habib Rizik dengan Bahar Smith? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Rasulullah menyampaikan dalam ada 2 riwayat. Salatul jamaah tufdilu bi salatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih mulia 27 tingkatan atau derajat, dalam riwayat 25 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya ya setiap salat berjamaah yang jumlahnya 4 rakaat yang berjamaah dibanding yang sendiri salatnya, maka perbandingannya 1 rakaat itu bisa sampai 25, bisa sampai 27 derajat. Dan 1 derajat dalam salat diibaratkan oleh para sahabat untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia menyampaikan 1 derajat tingkatan yang disebutkan sama Nabi Muhammad itu berjarak 500 tahun perjalanan ke surga. Jadi kalau sholat berjamaah itu bukan dikalikan 27 atau 25, enggak, tapi tingkatan derajat pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita sholatnya pakai siwak. Siwak paling dicintai sama Nabi Muhammad, tapi paling ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Gak pernah lepas di kantongnya, gak pernah lepas di kasurnya, gak pernah lepas di pintu masuk. Hal ini Nabi Muhammad menyampaikan apa? Raka'atan bisiwak afdalu min 70 raka'atin bighairi. 2 rakaat Pak, kita sholat subuh tadi 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi begitu kemuliaannya. Perbedaan derajat itu pun, kenapa ada perbedaan derajat? Tetap 4 rakaat, 2 rakaat, tetap 1 rakaat dianggap lebih derajatnya 27 rakaat. Kalau 2 rakaat dikalikan 2. Kalau 25 berarti kalau sunnahnya kurang, kalau sholatnya khusyuknya kurang, hudurnya kurang, pakaiannya belum ganti, wudunya nggak sempurna, sholatnya kepikiran kemana-mana, atau sholatnya sambil ngantuk. Fadilah dapat tapi kurang. Seperti itu. Dan yang kedua, hubungan kerabat. Yang pertama, kita umat manusia punya hubungan kerabat. Yang kedua, para habaib yang sekarang banyak yang memfitnah atau banyak yang mengatakan
bukan keturunan Rasulullah, bukan keturunan enggak. Kita para habaib tidak pernah bangga menjadi keturunannya Rasulullah, tapi itu sebagai tanggung jawab kami mengharuskan dan mewajibkan diri kami harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Habib Rizik bin Syahab, beliau guru saya, beliau punya cara dengan berdakwah, tapi saya juga punya cara yang berbeda dengan beliau dalam menyampaikan dakwah. Tapi kita bermusuhan, ya. Saya merendahkan beliau, tidak sama sekali. Beliau merendahkan saya, tidak sama sekali. Habib Bahar bin Smith, adik kelas saya waktu pondok pesantren di Darul Lughah wa Dakwah, sebelum saya belajar di Yaman. Adik kelas saya. Cara kami pun berbeda, tapi kami saling menghormati, kami saling mencintai, dan kami saling mendoakan satu sama lain. Beliau dengan saya sama-sama beliau pernah ke Serui. Bahar bin Smith itu pernah ke Serui tahun 2014 atau 2013 kurang lebih, dan saya satu sekolah sama beliau tapi punya cara yang berbeda. Saya sangat mencintai beliau, saya sangat sayang beliau, dan kami kerabat atau keluarga jauh. Kedekatan kami sering telepon, sering Allahu a'lam. Ya, ada yang ingin bertanya Pak? Silakan. Haji Idris. Ya. Jadi Ustaz ingatkan kalau sudah serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saat ini Habib kita disibukkan dengan pemilu, capres-cawapres. Jadi dalam Islam sepenting apa memilih pemimpin dalam Islam, di mana sistem kita di Indonesia ini suaranya para ulama dengan suaranya para awam sama, yaitu satu suara satu pilihan. Bagi kami bagi para ahli ulama mungkin atau orang-orang pintar terjadi masalah. Bagi kami yang awam ini, kira-kira kriteria pemimpin seperti apa yang kita pilih? Itu saja mungkin Pak Ustadz, karena saat ini kita disibukkan dengan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, pertanyaan sangat bagus. Saya punya pilihan, tapi saya tidak mengajak bapak-bapak semuanya untuk memilih apa yang saya pilih. Karena kalau kita lihat 01, 02, 03 yang pertama sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Saya mau pilih 01 atau saya mau pilih 02 atau mau 03, apapun yang saya pilih, saya yang pertama tidak berhak merendahkan yang tidak saya pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kayaknya fenomena umat Islam ini di ulamanya atau ustadznya atau kiainya bahkan habibnya ada di 01, 02, 03. Ya. Terus bagaimana ustadz kita menentukannya? Yang pertama, kalau dalam pimpinan memimpin sholat di setiap daerah, kita harus pilih ustadz yang betul-betul faham fikih sholat dan faham bacaan Al-Quran dan baik daripada makharijul hurufnya dan juga hukum tajwid. Dalam sholat kita harus memilih yang, maka memimpin negara itu lebih dari memimpin sholat. Kalau sholat itu imamnya harus baik, harus benar, maka negara pun juga harus baik, harus betul. Maka seandainya pimpinan negara yang jadi pejabat negara paling tinggi di Republik Indonesia disuruh maju jadi imam, kira-kira siapa yang bisa jadi imam? Itu mungkin bisa jadi referensi pilihan. Semuanya bisa jadi imam, Masya Allah. Semuanya bacaannya bagus, Masya Allah. Semuanya bisa mengaji dengan bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti tiga-tiganya sudah bagus. Kalau masih bingung juga, yang paling enak, yang paling benar, yang paling istimewa dan tidak akan ada salah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu doa, ya Allah, mana di antara 3 ini yang paling baik?
Ya Allah, mana yang lebih baik? Indonesia ini nasibnya saya nggak tahu, tapi para pemimpin ini asalkan menentukan nasib Indonesia ke depan. Ya Allah, pilih yang terbaik dan bikin hati saya nyaman ke salah satu. Karena kan kalau sekarang ini kalau kita bilang agak bahaya, kalau Bapak pilihnya 2 nomor nggak sah. Kalau pilih 3 apalagi, pilihnya harus 1. Ini bahaya, ini bahasan. Berarti Habib ke 1 ini. Nah, saya nggak akan pernah mau kasih tahu saya pilih nomor berapa. Istri saya aja nggak tahu. Anak saya nggak tahu. Santri-santri saya nggak tahu. Saya tidak mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ke ranah politik, tapi saya ini seperti yang dikatakan guru saya pegawainya Allah. Ngajak Bapak, Ibu semuanya dan diri saya untuk kepada Allah, tidak kepada satu kelompok walaupun itu pemilihan presiden. Tapi saya bukan golput, saya nyoblos. Tapi saya lebih mengarahkan mana yang kira-kira bisa jadi imam. Kalau Ustadz tiba-tiba calon presidennya ke sini semuanya, Bapak Imam tiba-tiba lagi malaria. Nah, kira-kira calon presiden jadi imam. Kalau jadi imam sholat dia nggak bisa, gimana mau memimpin negara? Kalau baca Fatihah nggak bisa, gimana dia mau memimpin negara? Nggak, kita bisa pilih orang yang lebih baik dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu masing-masing. Pak Ustadz nanti arah. Pak Ustadz kayaknya lebih paham mana yang lebih baik. Jadi seperti itu. Wallahu dari kemarin bagian sini terus ya. Bagian sini belum ada yang nanya. Masih ada 8 menit Pak. Masih ada yang ingin bertanya sebelum kita sholat istirahat. Silakan dilanjut Pak. Ada 8 menit. Tafadhal. Tanya lagi. Sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan pas ada yang mengingatkan masalah sholat Isra. Nah, saya ingin bertanya sholat Isra itu sendiri. Ada beberapa ulama yang saya baca di buku, di referensi-referensi, ada yang mengatakan bahwa waktu Isra adalah 10 menit setelah waktu matahari terbit. Seperti di masjid kita ini ada syarat 10 menit setelah terbit, hitung 10 menit itu waktu Isra. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa waktu Isra itu sebaiknya 4 derajat setelah matahari terbit. Dalam arti kata 4 derajat itu 1 derajatnya itu sekitar 4 menit. Jadi sekitar 16 menit itu waktu Isra-nya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa waktu Isra itu sebaiknya sekitar antara 30 sampai 1 jam setelah waktu terbit. Yang seperti kita ketahui bahwa waktu terbit kan berbeda-beda. Tergantung waktu di setempat itu. Ada yang jam 06.00 itulah. Jadi berbeda setiap. Pokoknya intinya dari waktu terbit itulah. Nah, dari beberapa pemahaman ini yang saya ingin tanyakan kira-kira mana yang benar gitu Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya paham itu yang lebih mendekati yang saya paham, yang saya belajar, dan yang 4 derajat itu yang saya belajar. Yang saya paham seperti itu. Tapi kalau mengambil yang 10 menit boleh. Itu boleh. Jadi kalau kita melihat itu kan sebetulnya diibaratkan sama Nabi Muhammad di surat itu bandarnya itu Qadru Romhin. Anak panah itu kalau ditancapkan dia menancap itu miringnya itu kurang lebih memang kalau diukur hitungannya itu 4 derajat.
dan itu antara kisaran 16 menit. Tapi ada yang mengatakan 10 menit boleh, kebanyakan ilmu falakiyah kebanyakan menyampaikannya 10 menit. Dan kalau yang 1 jam saya belum pernah dengar itu. Baru sekarang saya dengar. Informasi baru buat saya dan mungkin itu menjadi PR buat saya untuk belajar lagi. Jadi semuanya betul. Tapi yang paling betul lagi, tahu waktu isyraq kita sholat sunnah. Jangan tahu aja tapi ditinggalkan sholat sunnah, sayang. Muhammad menyampaikan itu sholat isyraq bisa dibarengi dengan sholat duha, dan pesan yang sangat penting untuk kita semuanya nih, sampaikan kepada saudara-saudara kita. La ghina ma'az zina, la faqra ma'ad duha. Tidak akan ada orang bisa menjadi kaya harta dan akal hati kalau tidak bisa meninggalkan perbuatan zina, dan tidak akan bisa menjadi fakir hati, akal dan juga harta orang yang tidak melepaskan. Nah, sholat duha nih orang kaya, insya Allah luaskan rezeki, kaya akal, kaya hati, kaya isi rekening. Wallahu a'lam. Oke, jadi kalau bisa jangan keluar sebelum kita sholat duha dan isyraq ya. Niatnya dibarengin boleh, niat sholat isyraq, niat sholat duha, sholat taubat, sholat hajat boleh. Digabung-gabung satu niat boleh, 2 rakaat. Tafadhal, yang pergi silakan. Insyaallah difahamin ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Masih ada waktu bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Habib. Sudah cukup? Cukup. Mungkin ada waktu kita bisa manfaatkan, kita izin pada imam terus masjid, mungkin kita bisa salam-salaman lagi. Biar salam-salaman kita ini mudah-mudahan salaman dengan umatnya. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan di dunia dan di Syaibah, beliau menyampaikan tasafahan ayal taqiyan, tidaklah saling bersalaman umat Islam kecuali selama dia bersalaman, selama juga dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berharap mudah-mudahan waktu subuh yang berkah, waktu duha yang berkah di masjid yang luar biasa dan juga di bulan yang penuh keberkahan, saya berharap kita bisa salam-salaman agar semua tergugurkan dosa-dosa kita semua. Saya izin Pak Imam. Boleh Pak Imam? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.